Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang materi iddah, ihdad, dan juga rujuk. Berikut penjelasannya. Iddah merupakan keharusan menunggu bagi seorang istri yang diakibatkan oleh putusnya suatu hubungan perkawinan dengan suaminya atau karena ditalak dan karena ditinggal mati suaminya. Dari segi bahasa, iddah merupakan jamak dari adada yang mempunyai arti jumlah atau sejumlah. Bisa juga diartikan bahwa kata iddah dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari suci pada wanita. Macam-macam iddah. Yang pertama, perempuan yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil. Menurut jumhur salaf, masa iddahnya sampai anaknya lahir. Dan yang kedua, perempuan yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan tidak hamil. Masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Yang ketiga, perempuan yang dicerai suaminya dalam keadaan hamil, iddah sampai anaknya lahir. Yang keempat, perempuan yang dicerai suaminya tidak dalam keadaan hamil, tetapi sudah pernah bergaul suami istri dan sudah atau masih haid, iddahnya itu 3 kali suci. Yang kelima, perempuan yang diceraikan suaminya tidak dalam keadaan hamil, tetapi sudah pernah bergaul suami istri dan belum haid atau sudah menpaus dan itu iddahnya 1 kali suci. Yang keenam, perempuan yang diceraikan suaminya tetapi belum pernah bergaul atau tidak perlu beriddah. Pengertian iddah dan tata caranya. Asal kata iddah adalah ihadah yang artinya larangan. Iddah secara istilah yaitu menahan atau menjauhi dari sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya. Iddah memiliki makna meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian di waktu tertentu. Dengan kata lain, iddah artinya masa bergabung bagi istri yang ditinggal wafat oleh suaminya. Adapun larangan dalam masa iddah bagi para istri yang ditinggal wafat oleh suaminya adalah menggunakan perhiasan berlebihan, menggunakan wangi-wangian, berhias diri, dan keluar rumah selama 4 bulan 10 hari. Landasan iddah dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 234. Pengertian rujuk dan tata caranya. Menurut bahasa artinya kembali. Rujuk dalam pengertian fikih menurut Al-Mahali sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin ialah kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan bain selama dalam masa iddah. Pengertian rujuk ini juga diisyaratkan dalam pasal 163 KHI yaitu seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah. Dengan demikian jelas bahwa rujuk hanya dapat dilakukan ketika mantan istri dalam masa iddah, bukan dari talak bain. Syarat sahnya rujuk yaitu rujuk setelah perceraian suami istri setelah talak 1 dan 2 saja, baik talak tersebut langsung dari suami atau dari hakim. Yang kedua, rujuk setelah perceraian suami istri dan dari istrinya yang ditalak dalam keadaan pernah digauli. Apabila istri yang ditalak tersebut sama sekali belum pernah digauli, maka tidak ada rujuk setelah perceraian suami istri. Dengan demikian, menurut kesepakatan ulama, rujuk setelah perceraian suami istri dilakukan selama masa iddah. Apabila telah lewat masa iddah, menurut kesepakatan ulama fikih, tidak ada rujuk setelah perceraian suami istri. Tata cara rujuk. Cara untuk rujuk setelah perceraian suami istri ialah dengan menyampaikan rujuk setelah perceraian suami istri kepada istri yang ditalak, atau dengan perbuatan. Rujuk setelah perceraian suami istri dengan ucapan ini disahkan secara ijma' oleh para ulama dan dilakukan dengan lafadz yang sarih atau jelas dan gamblang. Misalnya dengan ucapan saya rujuk setelah perceraian suami istri kembali kepadamu, atau dengan kinayah
atau sindiran seperti ucapan sekarang engkau sudah kembali seperti dulu. Kedua ungkapan ini bila diniatkan untuk rujuk setelah perceraian suami istri maka sah. Sebaliknya, bila tanpa diniatkan untuk rujuk setelah perceraian suami istri maka tidak sah. Sebelum melakukan prosedur rujuk, ada pun beberapa syarat yang harus dipastikan. Yang pertama, suami yang akan merujuk telah memenuhi syarat-syarat rujuk. Yang kedua, rujuk yang akan dilakukan masih dalam masa iddah talak rojai. Yang ketiga, perempuan yang akan dirujuk benar-benar mantan istrinya. Dan yang keempat, adanya persetujuan dari mantan istri. Baru kemudian pasangan suami istri yang akan melakukan rujuk datang menghadap kepada PPN, Pegawai Pencatat Nikah, atau KUA, Kepala Kantor Urusan Agama, yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan membawa surat keterangan untuk rujuk dari kepala desa atau lurah, serta kutipan dari buku pendaftaran talak atau cerai. Selanjutnya, prosedur rujuk. Yang pertama, di hadapan pegawai pencatat nikah, suami mengikrarkan rujuk setelah perceraian suami istrinya kepada istri dengan disaksikan minimal 2 orang saksi. Yang kedua, pegawai pencatat nikah mencatatnya dalam buku pendaftaran rujuk setelah perceraian suami istri, kemudian membacanya di hadapan suami istri tersebut terhadap saksi-saksi. Selanjutnya, masing-masing membubuhkan tanda tangan. Yang ketiga, pegawai pencatat nikah membuatkan kutipan buku pendaftaran rujuk setelah perceraian suami istri rangkap 2 dengan nomor dan kode yang sama. Yang keempat, kutipan diberikan kepada suami istri yang rujuk setelah perceraian suami istri. Yang kelima, pegawai pencatat nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk setelah perceraian suami istri dan mengirimnya ke pengadilan agama yang mengeluarkan akta talak yang bersangkutan. Yang keenam, suami istri dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk setelah perceraian suami istri datang ke pengadilan agama tempat terjadinya talak untuk mendapatkan kembali akta nikahnya masing-masing. Dan yang terakhir, pengadilan agama memberikan kutipan akta nikah yang bersangkutan dengan menahan kutipan buku pendaftaran rujuk setelah perceraian suami istri. Adapun hikmah dari adanya iddah dan ihdad adalah yang pertama, dapat memberikan kesempatan kepada suami istri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga. Yang kedua, untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak pada istri yang diceraikan. Dan yang ketiga, agar istri yang diceraikan dapat ikut merasakan kesedihan yang dialami keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka serta menempati permintaan suami. Hal ini jika iddah tersebut dikarenakan oleh kematian suami. Sedangkan hikmah dari adanya rujuk yaitu yang pertama, dapat mengembalikan keutuhan rumah tangga yang pernah retak antara kedua belah pihak. Yang kedua, dapat memperbaiki hubungan antara suami istri. Dan yang ketiga, dapat menyelamatkan keturunan. Yang keempat, mempererat hubungan keluarga antara kedua belah pihak. Dan yang kelima, mencegah atau menghindari putusnya tali silaturahim antara sesama muslim. Terima kasih. Sekian penjelasan dari materi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.